Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal. Kalau Habib Rizik satu kali lagi nabi, nggak jadi soal. Fanatiknya harus bener-bener edan kalau nabi. Ini Habib Rizik kan sama dengan Habib-Habib yang lain juga. Kan dia ingin menghilangkan peran Habib yang lain. Dia ingin menghilangkan peran ulama yang lain. Tuh. Seolah-olah nggak ada Habib di dunia ini selain daripada Habib Rizik. Seolah nggak ada ulama di dunia ini selain daripada Habib Rizik. Saya boleh tekankan juga dia bahwa Habib Bahar bukan mewakili satu-satunya wajah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada yang ngirim link video ceramah perdana Habib Bahar. Lagi-lagi kita harus mengelus dada ketika mendengarkan orasi. Lebih tepatnya kalau saya itu menyebut ini itu orasi, bukan ceramah. Ceramah itu kan mestinya memberikan pencerahan. Kalau orasi itu ada yang memberikan pencerahan, ada yang menghadirkan provokasi. Itu orasi. Karena tujuan orasi itu memantik. Mau memantik amarah publik, mau memantik simpati publik. Ini lebih tepat saya kira orasi. Kalau jadi anak pergerakan sangat cocok Habib Bahar ya. Mau di PMII, mau di HMI, mau di GMNI, itu cocok banget. Orasi itu. Kita lihat dulu ya. Bagaimana orasi Habib Bahar perdana nih. Katanya sih menyeramkan. Lihat ya. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi satu-satu. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika menjadi bencana, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu, bahkan saya habisi kalian. Siapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan di luar. Sini, banyak yang kalian terus sini. Itu orang kalau berintimidasi, jangan intimidasi Habib Bahar. Intimidasinya Bahar kali di sini. Hei, itu polisi. Kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan bukan di acara maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara maulid Nabi. Giliran yang bikin acara maulid, orang-orang yang pro kepada pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, itu orang kayak itu nih. Giliran yang bikin acara Habib Bahar itu pada minta itu. Pada ini, bilangin. Sama ketua zaman. Bilangin, Pak Haji sepecah lagi. Aduh. Itu teknik memantik loh. Memantik reaksi publik itu menyasar ke wilayah inti manusia. Ya, supaya wah, semangatnya kemudian nular. Bagaimana ya? Kalau saya menanggapi itu sangat sering. Bagaimana kemudian orasi-orasi model seperti ini yang dilakukan oleh para ulama, para habaib, yang bagi saya itu mohon maaf, apa yang dihasilkan dari orasi-orasi seperti ini? Apakah menjadikan masyarakat menjadi baik? Apakah menjadikan masyarakat menjadi bergejolak emosi? Kemudian kita lihat fungsi Habib, fungsi ulama, fungsi kiai,
fungsi ajengan? Apakah memantik, menghadirkan, memicu emosi? Coba jawab oleh kalian sekalian. Coba jawab. Fungsi ulama itu apakah memantik emosi? Yang saya harapkan dari para ulama, yang juga saya kira masyarakat harapkan daripada para ulama, itu bagaimana bisa menghadirkan ketenangan, kesejukan, akhlak dan moral yang baik. Ini akan saya habisi satu. Soak ini. Coba menurut kalian seperti apa? Kalau ada sosok yang seperti ini, saya khawatir citra Islam menjadi kurang baik di mata orang lain. Seolah wajah Islam itu sangat menyeramkan dan mengerikan. Akan saya bantai satu persatu. Akbar. Bahkan ada yang membuat narasi untuk nih tugas Kasadudung nih. Bagaimana melihat seperti ini? Ini bagi saya jelas provokasi loh. Ancaman ini namanya. Bagi saya ini ancaman. Apakah layak dihadirkan oleh para habaib ancaman-ancaman seperti itu? Saya juga orang Islam. Bukan tidak mau menghargai Habib, bukan. Tapi ucapan yang keluar dari Habib, kalau seperti itu, apakah itu menebarkan cinta? Hubun Habib itu kan cinta. Otomatis orang kalau pengen dicintai harus menebarkan cinta dong. Orang yang seperti itu menebarkan cinta, menebarkan kebencian. Itu pertanyaan simpel saja. Coba. Mari kita berpikir sama-sama. Efek output dari ucapan seperti itu cinta atau kebencian? Sepadan gak dengan fungsi Habib, dengan fungsi ulama, dengan fungsi kiai, dengan fungsi ajengan? Kalau ada yang bertentangan dengan Habib Rizik, menolak Habib Rizik, akan saya bantai satu persatu. Mau itu ulama, mau itu habaib, mau itu siapa. Ini pengkultusan luar biasa ini nih kepada Habib Rizik Syihab. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, silakan saja. Cuma kalau memarahi orang atau bahkan mengancam orang yang tidak mengkultuskan Habib Rizik, ini masalah. Kenapa harus mengancam-ancam seperti itu? Apakah pandangan orang lain, pandangan masyarakat akan jadi lebih baik ketika ada orang yang secara sengaja menuntut untuk kemudian patron kepada Habib Rizik? Saya kira malahan justru akan tidak ada simpati dari masyarakat. Kenapa harus dipaksa-paksa? Kan katanya Habib banyak, bukan hanya Habib Rizik. Bahkan Habib Bahar juga kan ngomong, kalau ada habaib yang seolah-olah kan Habib Rizik itu dijadikan sosok yang maha suci. Gak bisa seperti itu. Menurut saya gak bisa seperti itu. Oke lah, kalian menganggap bahwa Habib Rizik menjadi sosok panutan. Oke. Saya kira masyarakat akan terima. Gak apa-apa. Gak jadi masalah dan baik. Beliau ulama, beliau Habib juga. Tetapi satu kali lagi, jika memaksa orang lain yang kalau tidak bersepakat dengan gerakan ucapan Habib Rizik, jangan seolah itu adalah menista agama juga dong. Jangan seolah-olah dia itu orang Islam yang baik dong. Ini udah seperti ini, coba bagaimana? Seolah-olah kan dia ingin menghilangkan peran Habib yang lain. Dia ingin menghilangkan peran ulama yang lain. Kan itu. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah nggak ada Habib di dunia ini selain daripada Habib Rizik. Seolah nggak ada ulama di dunia ini selain daripada Habib Rizik. Ini bagaimana ini? Nggak bisa dong. Nggak bisa seperti itu. Menurut saya nggak bisa. Coba menurut kalian.
Menurut saya nggak bisa seperti itu. Kalau Habib Rizik nabi, nggak apa-apa. Kalau Habib Rizik satu kali lagi nabi, nggak jadi soal. Fanatiknya harus bener-bener edan kalau nabi. Ini Habib Rizik kan sama dengan habib-habib yang lain juga. Cucu cicit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan seolah-olah ya dia paling benar sendiri, orang lain ya salah. Kalau ada orang lain yang Habib juga yang tidak sejalan dengan Habib Rizik, salah. Ini apa-apaan? Ini ideologi Khawarij ini namanya. Yang Sayyidina Ali itu membantainya. Kenapa? Karena menyalah-nyalakan yang lain, bahkan mengkafir-kafirkan yang lain. Mending kalau yang lainnya itu bukan Islam. Orang Islam juga kalau beda dikafir-kafirkan. Ini masalah ini. Kan khilafiyah itu boleh, saudara. Khilafiyah itu ya boleh. Levelnya setelah Nabi Muhammad, setelah para sahabat, itu levelnya semuanya juga mujtahid dong. Al ulama warasatul anbiya, mujtahid semuanya juga. Sama sebetulnya levelnya. Nggak bisa ada yang dianggap suci, itu nggak bisa. Kecuali Anda Syiah. Kalau Syiah, iya ada imam. Katanya Ahlussunnah wal Jamaah, masa ada imam yang kemudian hampir disetarakan dengan Nabi tingkat kesuciannya. Coba-coba mari kita berpikir sama-sama agar satu kali lagi jangan sampai citra Islam itu di mata orang lain itu sangat menyeramkan dan mengerikan. Saya yakin orang lain akan melihat, akan memandang jika wajah Islam, katakan kalau distempel salah satunya oleh Habib Bahar, bener tuh kalau ada orang yang ngomong Islam agama pedang dan Muhammad agama perang. Bener. Untung saja ada ulama-ulama juga yang menghadirkan kasih sayang dan cinta. Dan satu kali lagi boleh dicatat sama-sama. Saya boleh tekankan juga dia bahwa Habib Bahar bukan mewakili satu-satunya wajah Islam. Itu yang paling penting. Kalau ada orang lain yang memandang Islam hanya melihat sosok Habib Bahar, itu salah total. Mohon maaf ya, ini saya banyak juga teman-teman Nasrani, teman-teman Katolik, teman-teman yang lain. Bukan kita sepakat kepada iman mereka, bukan. Tapi kita sepakat bahwa saya dan Anda sama-sama manusia. Itu loh yang harus saling menghargai. Mohon maaf ya, jangan memandang wajah Islam itu hanya satu-satunya kepada Habib Bahar. Karena satu kali lagi banyak wajah Islam yang lain. Dan satu kali lagi, saya kira nggak bisa Habib Bahar Anda memaksakan juga kepada umat untuk sejalan dengan Habib Rizik. Nggak bisa. Boleh masyarakat memilih mau ngiblat atau bukan mau ngiblat ya, mau mengikuti jalan siapa. Boleh. Nggak bisa dipatok harus Habib Rizik, nggak bisa. Apa-apaan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita berpikir sama-sama. Allahumma fiqh lakum thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.